Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah. Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 pada tema Cita-citaku menjadi anak soleh dengan subtema hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, untuk yang pertama akan kita bahas tentang pengertian hormat dan patuh pada orang tua. Manusia yang paling berjasa di dunia adalah orang tua. Ibu yang telah mengandung selama 9 bulan dengan penuh susah payah. Ibu juga telah menyusui selama masa yang telah dikehendaki oleh Allah. Ibu juga mengasuh, merawat, dan menyayangi semasa kita kecil. Demikian juga ayah yang telah membanting tulang untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita dan mendidik hingga dewasa. Ayah yang melindungi kita dari berbagai mara bahaya. Berbagai jasa orang tua diberikan kepada kita sejak di dalam kandungan hingga kita lahir dan berkembang menjadi dewasa. Ketika kita sudah dewasa, orang tua tidak melepaskan kita begitu saja, tetapi tetap membantu menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Banyaknya jasa orang tua itulah maka Islam menempatkan sikap hormat kepada orang tua sebagai kedudukan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena banyak hadis yang menjelaskan bahwa hormat dan patuh kepada orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Anak-anakku yang berbahagia, adapun perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tua adalah sebagai berikut. Pertama, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Dua, tawadhu atau rendah hati. Selanjutnya, sikap yang mencerminkan hormat dan patuh pada orang tua. Yang ketiga adalah mendengarkan nasihatnya. Berikutnya yang nomor 4, menyayangi mereka, baik ayah maupun ibu. Berikutnya yang nomor 5, membuat mereka bangga. Kemudian yang keenam, menaati dalam kebaikan.
Serta yang ketujuh adalah mendoakan kedua orang tua. Berikut ini bunyi doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shoghiro. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Demikian tadi anak-anakku semuanya tentang hormat dan patuh pada orang tua. Dan selanjutnya marilah kita simak penjelasan tentang sikap hormat dan patuh pada guru. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni, dan juga keterampilan-keterampilan lainnya. Selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Anak-anakku yang berbahagia, adapun perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru antara lain sebagai berikut. Pertama, mendengarkan penyampaian pelajaran dengan seksama dan penuh perhatian. Kedua, berbicara dengan guru dengan kata-kata yang sopan dan santun. Adapun perilaku hormat dan patuh kepada guru berikutnya, yang nomor 3 adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan secara mandiri. Keempat, tidak membuat suasana gaduh di dalam kelas. Kelima, mengikuti pelajaran dengan disiplin. Keenam, menyapa dengan mengucapkan salam jika bertemu di jalan. Dan ketujuh, mendengarkan dan menaati nasihatnya. Anak-anakku yang berbahagia, demikian penjelasan dari kami tentang bagaimana sikap hormat dan patuh kepada orang tua maupun kepada guru. Marilah kita lakukan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita senantiasa disayang oleh Allah, disayang oleh orang tua, dan disayang pula oleh guru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.